Ya, Pak, sudah. Oke, terima kasih Mas Ade. Selamat siang kelas, microcontroller. Udah nggak kerasa ya sekarang sudah minggu ke kalau hitungan ada kelas yang kelas, online ini sekarang kelas ke-8 kalau nggak salah. Sebagai info, sebenarnya saya ditugaskan oleh kampus, sampai 7 kelas saya sebenarnya, tapi, eee, kalau 7 kelas itu apalagi online agak sedikit kurang ya kalau belajar microcontroller. Apalagi saya belum menyentuh, microcontroller yang, modern ya, yang tujuannya lebih ke arah IoT kalau yang sekarang. Nanti kalian akan berhubungan dengan IoT terus, dalam skripsi nanti biasanya. Karena itu topik yang paling paling, seksi, di samping dengan renewable energy sesuai dengan jurusan kalian, yaitu jurusan kalian teknik listrik, jadi, hubungannya dengan sel panel surya, terus, energi terbarukan lainnya selain energi fossil fuel, mungkin itu akan menjadi topik-topik yang, menarik ya. Jadi, microcontroller sebagai, pengontrol dari apapun yang nanti kalian, kerjakan di dalam, dunia teknik listrik ya. Pasti selalu ada microcontroller sehingga dulu zaman saya masih kuliah, ada dosen saya yang itu tahun 2000 ya, 2000 dia pergi ke Australia mengambil spesifikasi power electronics ya. Jadi power atau tenaga listrik, electronics. Dan dia, bilang 20 tahun nanti setelah saya, diramalkan bahwa ketika saya masuk dunia kerja, maka yang, menjadi primadona di dunia kerja adalah orang yang menguasai elektronika di bidang tegangan listrik tinggi atau daya ya. Dan benar saja, eee, ketika saya memasuki dunia kerja di tahun 2010, topik-topik, berhubungan dengan energi terbarukan seperti panel surya, kemudian, wind turbine dan se segala macam, pembangkit listrik di luar pembangkit listrik tradisional yang memakai fossil fuel, itu adalah merupakan bidang yang banyak dikerjakan, orang ya. Jadi sebaiknya, kalau nanti kalian tujuannya skripsinya, ingin diterima dengan bagus, bermainlah di bidang power electronics. Jadi power, tenaga listrik, teknik listrik, dan elektronikanya. Jadi gabungannya itu akan menyebabkan, eee, temanya tidak tradisional lagi. Kalau zaman dahulu paling ya pembangkit, distribusi daya, apa, hubungannya dengan PLN dan segala macam. Kalau sekarang hubungannya itu tentang efisiensi kontrol, terus, pelaporan data, dan, pada ujungnya power yang dihubungkan dengan IoT. Nah, untuk kelas, hari ini saya akan, memberikan sebuah pembahasan mengenai kalau yang dahulu, kelas 107 terakhir dulu, saya menjelaskan tentang kontrol LED atau kontrol, ESP8266 menggunakan komunikasi soket atau HTML ya. Jadi anak-anak sudah beberapa ngumpul tugasnya, walaupun itu hanya sebuah atau sebagai, percontohan ya atau, simulasi saja. Jadi simulasi komunikasi port 80. Nah, kalau komunikasi port 80 itu, kalau saya perhatikan atau kalian juga bisa perhatikan yang sudah ngirim tugas, pasti kalian
merasa, "Kok ribet ya?" Gitu ya, "Kok pesannya banyak yang dikirim, HTML-nya banyak," gitu. Terus kemudian sering sering error. Bagaimana jika pesannya terlewatkan? Misalnya ketika saya mau meng-on-kan suatu, lampu. Nah, ketika misalnya jaringannya putus, maka pesan itu tidak akan sampai ke kliennya ya, dari server ke klien. Untuk itu, eee, para penggiat elektronika IoT, sekitar tahun 2000-an membuat sebuah protokol, ini protokol komunikasi data sensor ya. Jadi yang rata-rata data yang dikirim kalau misalnya, eee, mengukur suhu atau kelembaban atau menyalakan lampu. Nah, kalau itu kan datanya cuma tulisan on gitu dan off. Beda halnya misalnya kita pakai HTML, kita ingin melakukan YouTube. Nah, data yang dikirim kan gede-gede payload-nya, jadi yang dikirim berupa video ataupun di Facebook dikirimnya gambar, ataupun website-website berita, portal berita yang dikirimkan teks beserta gambar. Itu menyebabkan data yang dikirim, cocoklah dengan apa yang ada di, jaringan internet sekarang, yaitu bandwidth-nya gede. Nah, sedangkan sensor-sensor, suhu, kelembaban, telemetri misalnya pengukuran, pembacaan meter listrik itu kan cuma dilakukan sekali dalam 1 hari misalnya kalau meter listrik. Kemudian suhu paling sedatanya tuh hanya 3 karakter misalnya 30,9 derajat misalnya kayak gitu. Itu hanya berapa bit data saja. Jadi kalau dipakai sebagai, payload-nya HTML, maka yang gede itu header-nya. Jadi HTML itu kan yang gede itu header-nya kan kirimnya banyak. Ketika kalian, praktek minggu lalu, kan seperti itu kendalanya, copy paste-nya tuh banyak. Nah, untuk itu, untuk me-handle data kecil-kecil, tetapi datanya itu penting. Kenapa penting? Misalnya suhu, kelembaban, atau ngidupin lampu. Nah, di sini ada yang namanya proses checking, apakah benar-benar lampu itu sudah nyala atau pesannya sudah diterima. Kalau HTML tidak ada proses checking, dia hanya mengirim walaupun putus ya udah tidak tanpa ada koreksi. Sedangkan kalau misalnya, yang sebenarnya yang diharapkan adalah ketika misalnya pesannya tidak sampai dari server ke klien, maka data itu akan di-keep, disimpan dulu sampai, diulang lagi sehingga ada, laporan bahwa pesan sudah diterima. Untuk itu saya akan memperkenalkan, saya akan share screen ya sebentar. Sebentar. Apakah layar saya sudah, dapat diterima adik-adik? Terlihat, Pak. Lihat, oke. Saya akan menjelaskan sebuah protokol yaitu namanya MQTT. Ini adalah protokol yang sering Anda dapatkan dalam komunikasi IoT. Ini adalah semacam sekarang primadonanya. Walaupun ada protokol-protokol lain, tapi sebaiknya batu pijakannya di sini dulu di MQTT. Karena memang merupakan protokol standar. Oke, ada yang masuk sebentar. Saya ingin
memberikan suatu kenyataan dulu ya. Di dalam dunia IoT, sebenarnya itu ada banyak ya, banyak platform ya, platform IoT, walaupun baik itu dari luar negeri dan dalam negeri, ada yang gratis, ada yang berbayar. Biasanya awalnya pasti gratis dengan batasan-batasan tertentu, misalnya fasilitasnya terbatas. Dan seketika berbayar maka fasilitasnya akan dibuka semua. Ini kalau yang paling sering digunakan mahasiswa adalah namanya Blink ya. Blink ini sebuah platform IoT siap pakai. Library-nya di Arduino pun sangat banyak dan beroperasi di cloud. Jadi tinggal register dan bisa jalankan. Dengan untuk yang di lokal, Telkom punya ya, Telkom Antares namanya. Ini sih kalau di YouTube saya atau di blog saya sudah pernah saya bahas karena saya berhasil menemukan ada errornya di Antares ini. Kemudian Telkomsel pun punya Telkomsel IoT atau Telkomsel M2M, mesin to mesin. Jadi Telkomsel IoT ini Anda bisa minta sebuah atau minta inilah starter pack gratis ya. Kalau saya sekitar tahun 2018-2019 saya mendapatkan modul NB IoT ya gratis dari Telkomsel karena saya ikut seminar waktu itu. Kemudian kita bisa juga register di Telkomsel IoT untuk mendapatkan SIM card M2M. Jadi dikasihkan 4 buah SIM card yang isinya hanya data ya. Tidak bisa digunakan untuk telepon, tapi cukup untuk kirim-kirim data secara protokol MQTT atau IoT lainnya. Jadi Anda bisa, adik-adik bisa coba masuk ke Telkomsel IoT, di search saja di Google Telkomsel IoT dan minta sampel ya, sampel SIM card-nya. Ini bisa enak untuk dipakai untuk coba-coba tanpa terpotong pulsa. Hanya dia terbatas waktu. Jadi kalau nggak salah itu dia dikasih waktu cuma 6 bulan saja. Oke, ini adalah platform IoT yang siap pakai tanpa perlu belajar banyak, hanya ikut standar yang diberikan oleh dia. Petunjuknya tinggal baca. Tapi pada dasarnya mereka ini menggunakan protokol yang mirip yang hampir sama ya, protokolnya yang seperti yang saya bilang tadi adalah MQTT, message queue. Jadi message queue ini artinya antrian perpesanan ya, pesan antrian perpesanan khusus untuk data-data telemetri ya. Yang dikirim itu datanya data-data kecil ya, bukan data besar-besar. Telemetri itu artinya data pengukuran. Tele itu jauh, metri itu meter ya. Misalnya telemetri itu misalnya pengukuran suhu, kemudian pengukuran meter listrik. Kalau di dunia drone atau di dunia remote control telemetri itu bisa juga data ketinggian, data kecepatan dan segala macam. Nah, message queue telemetry transport ini menjadi standar untuk aplikasi Internet of Things. Dan MQTT ini merupakan sebuah standar yang memastikan terjadinya koneksi sempurna ya. Data yang dikirim akan dinyatakan selesai apabila kedua belah pihak antara server dan klien sudah mendapatkan data yang diinginkan ya. Dan bisa juga digunakan MQTT ini untuk berbagai macam perangkat ya. Tidak hanya satu klien satu server, ini bisa satu server, kliennya bisa banyak. Nanti kita akan coba di bagian akhir akan ada sedikit percobaan untuk mengetes MQTT ini. Ada beberapa istilah yang harus diperhatikan atau diingat-ingat terus dalam istilah komunikasi MQTT. Yang pertama adalah
publish. Nah, publish itu kalau bahasa Indonesianya artinya mengirim atau menerbitkan. Sedangkan yang satunya lagi pasangannya adalah subscribe. Subscribe itu artinya berlangganan atau kalau bisa dibilang menginginkan gitu lah. Jadi siapa yang menginginkan, nah nanti akan dikirimkan sesuatu hal. Misalnya kalau kalian berlangganan koran, maka setiap pagi akan dikirimi koran oleh pihak penyedia layanan koran. Ini merupakan konsep perpesanan yang meniru chatting ya. Jadi chatting tahun 2000-an ketika saya masih kuliah itu saya menggunakan chatting namanya IRC. Kalian nggak tahu IRC mungkin Internet Relay Chat. Atau kemudian ketika lebih advance lagi namanya Yahoo Messenger. Kalau saya masih ingat di tahun 2005 itu Yahoo Messenger itu adalah WhatsApp-nya orang umur 20 di tahun 2000-an ya. Jadi di umur-umur saya atau dosen-dosen kalian itu mungkin selalu mengenal Yahoo Messenger sebagai aplikasi atau software. Itu belum aplikasi smartphone ya, itu hanya software di PC untuk kirim-kirim kirim-kirim teks ya. Akhirnya juga bisa kirim gambar, bisa kirim audio. Jadi chatting sebelum era WhatsApp, Line dan segala macam. Jadi sebelum adanya smartphone, kita selalu menggunakan yang namanya Yahoo Messenger yang memiliki protokol kalau nggak salah XMPP. Jadi kalian bisa Google aja XMPP. Nah itulah yang dicontoh oleh MQTT di dalam komunikasi IoT. Jadi saya lanjutkan lagi di konsep publish dan subscribe ini. Pub ini artinya publish yang disingkat menjadi pub ya, dan subscribe disingkat menjadi sub ya. Nah, pub dan sub ini selalu berpasangan, di mana yang nge-pub itu biasanya sensor yang dibaca oleh microcontroller. Jadi microcontroller membaca sensor, kemudian dia melakukan publish data. Kemana dia publish? Nah, di situ ada namanya broker. Broker ini semacam server di mana akan mengolah data. Ketika ada yang publish, maka dia akan menyimpan data tersebut dan akhirnya mengirimkannya ke siapa saja yang melakukan sub. Misalnya ada laptop, ada smartphone. Jadi laptop ini ketika dinyalakan dia memberitahu ke broker bahwa saya ini subscribe di topik. Nah, nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Di sini adalah ada pesan dan topik. Kalau pesan ya pesan yang akan dikirimkan oleh perangkat. Misalnya pesannya on, off gitu misalnya. Pesan sederhana-sederhana aja. On, off. Atau misalnya L1 on atau L1 off. L1 itu namanya lampu 1 misalnya. Kemudian bisa juga data suhu. Misalnya yang dikirim adalah integer atau angka ya. Angka misalnya 30 derajat. Nah, dikirim ya 30, 31,5, nah segala macam. Dikirimnya itu pesan itu dikirim ke sebuah topik. Kalau misalnya chatting zaman dulu, kalau kita melakukan chatting di IRC atau Yahoo, kita memiliki sebuah fasilitas yang namanya chat lewat grup ya. Nah, grup ini untuk standar MQTT dinamakan topik. Topik ini merupakan tujuan atau alamat di mana pesan itu akan diterima dan kemudian pesan ini diunduh. Misalnya topiknya adalah home/office/lamp. Jadi pesan berupa on atau off dikirimkan oleh microcontroller ke topik itu. Kemudian ketika ada pesan masuk, broker akan mengirimkan ke siapa saja device atau klien MQTT yang sudah sebelumnya melakukan sub atau subscribe.
Jadi siapa yang berlangganan maka dipastikan akan terkirim pesan yang berupa on atau off tadi. Begitu juga ketika yang dikirim adalah suhu dan kelembaban misalnya, maka ketika alat yang microcontroller yang melakukan proses pub atau publish, maka dia akan mengirimkan 30 derajat ke topik misalnya home/office/suhu. Topik itu akan dituju oleh perangkat, kemudian oleh broker itu akan disimpan, dan selanjutnya akan direlay ke siapa saja yang melakukan subscribe. Demikianlah konsep yang kedua. Konsep pertama ingat pub dan sub, kedua adalah pesan dan topik, dan yang terakhir adalah MQTT broker. Broker ini tugasnya mengatur pesan, seperti yang kalian ketahui kalau di chat yang pakai server, maka ada sebuah server besar yang mengolah chat tersebut. Begitu juga MQTT ini, ada sebuah broker, MQTT broker, seperti contohnya yang di kanan, gambar kanan ini namanya HiveMQ. Kalau kalian Google HIVEMQ akan ketemu, atau langsung aja ke websitenya hivemq.com. Ini merupakan Hive, sebuah Hive itu kalau ini bahasa Indonesianya sarang lebah ya. Jadi memang diibaratkan sebagai lebah untuk menyimpan data gratis. Saya sarankan mencobanya melalui HiveMQ ini, karena memang dia merupakan broker gratis yang bisa digunakan untuk coba-coba. Jadi broker ini tugasnya bertanggung jawab mengolah semua pesan, menerima pub atau publish, kemudian mengolahnya dan mengirimkan ke siapa saja yang melakukan subscribe. Itulah pentingnya MQTT broker. Kemudian kita akan melakukan praktek ya. Praktek sederhana. Oke. Saya di sini punya yang tadi ya, ESP8266. Saya akan menghubungkan ke PC saya, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan PC saya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Saya akan membuka ini dulu, Arduino. Nah, Arduino Sketch-nya. Kita akan menggunakan Arduino Sketch untuk kalau kalian ingin melakukan proyek ini lewat Arduino atau ESP8266, Anda bisa menuju ke blog saya. Nah, di sini penjelasannya. Sebentar, ini USB saya sedikit bermasalah. Oke. Jadi ini adalah penjelasannya ya, teorinya dan prakteknya ada di part 5 ini. Part 4 dan part 5 ini saling sambung menyambung, di mana part 4 ini ada projectnya ya, project sederhana tanpa hardware ya, hanya berupa software saja. Jadi saya buka dulu. Arduino saya belum jalan ya. Jadi baik kita kembali ke PowerPoint saya ya. PowerPoint saya sarankan kalian mengunduh ya, MQTT Explorer namanya. MQTT Explorer. Jadi saya sudah buka MQTT Explorer enggak ya? Takutnya laptop saya agak lambat jadinya. Nah, MQTT Explorer. Anda bisa unduh sendiri ya MQTT Explorer, di mana MQTT Explorer ini merupakan sebuah platform untuk mencoba atau aplikasi di
di PC untuk mencoba standar komunikasi secara MQTT ya. Anda pun bisa sendiri ya, tanpa perlu punya Arduino atau microcontroller, bisa sendiri. Data-data yang dikirimkan bisa manual Anda sendiri yang bikin. Nah, sekarang ini saya sudah punya sendiri ya. Kayaknya Java saya bermasalah ini ya. Jadi saya sudah punya MQTT Explorer. Nah, ini webmo saya. Saya buka. Kemudian ini adalah servernya ya, servernya ini. broker.hvncube.com dengan port untuk MQTT disepakati di port 1883. Ini adalah port standar MQTT yang sudah disepakati oleh dunia ya. Kemudian ini bisa kalian cari di website saya, sudah saya buka semuanya di sini. Tinggal copy paste saja, sudah selesai. Tapi saya sekarang ini akan mencoba melakukan, saya sudah compile. Nah, kemudian saya com 8, oke. Com 8. Nah, di sini wimo saya terhubung ke com 8. Saya coba reset dulu ya. Sebentar dulu, com saya bermasalah. Oke, comnya bermasalah, saya pakai putih saja. Putih. Serial com 8. Bukan com 8 ya. Tarkom saya bermasalah ya. Takutnya memori saya habis ini. Oke, ini adalah saya sudah terhubung ya ke WiFi di rumah saya. Kemudian dia akan terhubung ke servernya dengan topiknya tesyuk/suhu, tesyuk/humi. Ini saya terhubungnya ke broker ini ya, Nah, kalian juga bisa kalau misalnya saya akan nyalakan terus ini ya. Saya akan nyalakan terus di rumah saya. Nanti kalian bisa nyoba kapanpun. Yang kalian lakukan adalah seperti berikut ini. Kalian buka aplikasi MQTT Explorer atau aplikasi sejenis, banyak sebenarnya. Kalau misalnya pakai WebSocket bisa membuka sini ya. VMQ WebSocket. Kalian bisa buka juga di sini WebSocketnya. Nah, ini WebSocket bisa. Kalau pakai aplikasi smartphone juga ada. Nanti di blog saya ada penjelasannya. Nah, ini kalau nggak salah ini bukan ini deh. Hostnya broker.q.com.
bukan ini, bukan WebSocket. Ternyata bukan WebSocketnya. Saya dulu sebentar. Kalau yang ini, oke, kalau yang ini kita connect aja ya, karena dia WebSocket. Topiknya, misalnya ini tadi yang di Mimo saya, nah ini suhu ya. Copy ya, kita copy. Bukan subscribe dulu, sub. Apakah muncul? Oke, nah muncul ya di sini. Ini tambah lagi ya, Tesyuk/Humi subscribe. Nah ini yang oranye ini adalah ini saya suhu. Kemudian yang biru adalah kelembaban. Kalian bisa masuk sini ya. Ketik aja hvmkey.com atau hvmkey WebSocket itu. Langsung connect gitu aja. Ini sudah langsung. Nah, ini namanya WebSocket ya, dari web ya, WebSocket client. Nah, sedangkan kalau untuk yang di aplikasi seperti ini ya. Yang tadi kan WebSocket itu portnya 8000, tinggal oke connect aja. Kalau ini kita pakai broker.hvmkey.com dengan port 1883. Kemudian kita pencet advance dan kita subscribe ya. Subscribe-nya suhu dan kelembaban. Humi. Add. Nah, suhu dan Humi. Kemudian kita back. Kemudian kita connect. Nah, ketika connect ini dua topik ini sudah saya subscribe berupa suhu dan kelembaban. Enaknya di MQTT Explorer ini sudah muncul grafik. Kebetulan kamar saya agak panas ini ya, karena nggak ada AC-nya. 35 derajat ya, memang Surabaya sekarang semi mendung. Nah, sekarang saya sensor suhunya saya arahkan ke kipas angin yang pendinginnya. Apakah ada efeknya? Saya pegang ya. Jadi saya punya sensor suhu yang namanya DHT11 ya, yang terhubung ke ke aplikasi saya. Sebentar, apakah waduh, tersenggol. Ini saya tersenggol. Kesenggol, makanya nggak terkirim datanya. Oke, sudah turun ya suhunya. Kalau kita misalnya lihat kelembaban juga bisa. Humi, kita pencetnya Humi. Humidity-nya. Nah, ini humidity-nya kita masukkan ke chart. Nah, sini kita punya chart ya. Suhu dan kelembaban. Jadi suhunya sudah turun 30 derajat karena saya pindahkan ke arah yang namanya kipas angin ya. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, konsepnya adalah seperti ini ya. Kalau kita balik ke grafik yang tadi, ke sini ya, grafik ke sini ya. Nah, jadi yang melakukan publish adalah ESP8266 atau microcontroller saya. Kemudian sama broker di
terima, kemudian di-relay ke siapapun yang bisa yang telah melakukan subscribe. Siapa saja yang bisa melakukan subscribe? Ya, ini setelah saya subscribe juga ini ya. Manakah dia? Ini ya. Mana? Nah, ini dia subscribe. Kemudian di webnya juga subscribe. Nah, ini suhunya suhu yang terakhir ya ini. 9531 ini suhu terakhir, udah naik lagi. Kemudian kalian pun bisa sebenarnya melakukan subscribe dengan menggunakan aplikasi smartphone yang saya rekomendasikan. Nama aplikasinya adalah IoT MQTT Panel. Jadi ini IoT MQTT Panel, Anda bisa lihat di Google Play Store ya. Google Play Store, kemudian install, lalu kalian koneksikan dengan brokernya dan ditambahkan panel yang sesuai. Panelnya tuh banyak ya, bisa kayak grafik seperti di kanan ini, bisa juga gauge atau meter gauge ya, meteran, kemudian bisa juga dia melakukan publish. Nah, publish itu saya akan jelaskan di kesempatan lain. Sekarang kita hanya subscribe aja dulu. Subscribe berupa data suhu dan kelembaban. Jadi kalian bisa coba ya. Setelah kelas ini, saya minta kalian melakukan entah di PC ya, di PC di sini atau di sini, melakukan proses subscribe terhadap alat saya. Jadi biar nggak lama kelas ini, saya akan selesaikan kelas ini dengan absensi berdasarkan ini ya. Saya akan menuliskan absensi Anda bahwa Anda hadir jika telah melakukan praktek klien MQTT ini ya. Jadi bisa lewat PC sehingga muncul grafik ini. Jadi yang kayak gini nih di capture kemudian dikirimkan ke grup. Sertakan nama dan nomor induk kalian. Atau di smartphone juga bisa kalian capture seperti ini. Nah, alatnya akan saya nyalakan terus. Demikian kelas kita hari ini. Saya akan kembalikan layarnya. Baik, ada pertanyaan adik-adik? Tentang aplikasinya? Pak mau tanya. Silakan. Halo. Silakan. Pak ini ada recordnya tak Pak? Ada recordnya. Oh iya. Ada recordnya. Oke, terima kasih Pak. Ya, karena memang saya takutnya internet saya nggak stabil, maka saya record ya. Internet saya nggak sekarang lagi renov kantor, jadi internetnya diputus dulu, makanya saya kayak pakai 4G. Akan saya upload segera di YouTube. Masih ada berapa menit lagi. Jadi absensi untuk kali ini berupa capture ya, capture yang tadi ya. Capture grafik berupa suhu dan kelembaban, entah suhu ataupun kelembaban, yang penting muncul grafiknya dari alat yang sudah saya alat yang akan mengirimkan data MQTT ke broker. Jadi saya tegaskan lagi bahwa ini ya, sebentar. Nah, ini saya print screen aja ya, ini saya kirimkan ke kalian semua. Saya kirimkan, kalau ngirim apa di sini chat ya, bisa nggak ngirimnya?
Ini bisa ngirim gambar nggak di sini ya? Kalau di ini. Ini aja ya, kalian sendiri yang ini ya. Saya ini kan ya. Ini loh. Bentar ya. Ini penjelasannya. Ini ya, ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi saya sudah siapkan perangkat SP8266 di rumah saya ya, di kantor saya. Nah, sudah terhubung dengan sensor DHT11, suhu dan kelembapan. Jadi, nanti broker yang kita gunakan adalah broker.hivmkey.com pada port 1883. Topiknya adalah /tesyuk/suhu, kemudian /tesyuk/humi. Jadi, kalian nanti melakukan subscribe ke dua topik ini ya. Jadi, subscribe-nya ini ke sini ya. Sini ya. Dan ini. Gimana cara subscribe-nya? Yang tadi itu. Kalau pakai MQTT Explorer di PC, jadi koneksinya ini. Username-nya kosong, ini kosong. Kemudian advance, pencet advance. Nah, di sini kita lakukan subscribe di sini ya. Dua buah ini. Kemudian kita back lagi kalau connect. Nah, ketika connect hasilnya nanti ini ya. Nah, ini saya minta ini aja kalian bahwa sudah melakukan. Misalnya saya close ini ya, saya close ya. Pertama pasti munculnya kayak gini aja. Ini munculnya kayak gini, dua topik ini. Nah, kalian klik di sini nanti muncul suhu. Sudah muncul misalnya kalian hentikan maksudnya bukan hentikan, biarkan 1 menit atau 2 menit, nanti dia kan per 10 detik ngirim data. Nah, kalian pencet ini, chat, nanti akan muncul ke chat sini. Kemudian di Humi juga kalian pencet, kemudian pencet chat ini. Nah, akan muncul di sini kayak gini. Seperti itu ya. Jadi saya akan nyalakan terus ini. Kalau misalnya kalian menggunakan di smartphone karena mungkin PC kalian kurang bagus, bisa gunakan namanya IoT MQTT panel. Cari aja IoT MQTT panel. Atau muncul baca saja di blog saya. Di blog ini di part 5 ini. Nah, di sini sudah ada part 4 ya, bukan. Part 5 ini untuk koneksi ke Arduino-nya atau ESP8266. Sedangkan untuk part 4-nya ini ya, part 4 ini ya. Ini ya. Nah, ini saya jelaskan tentang MQTT Explorer beserta aplikasi. Nah, aplikasi caranya juga sudah ada. Kalian bisa baca, saya kirimkan chat ke semua ya. Chatnya sudah cek ya, dicek di chat ya. Itu sudah saya kirimkan di WhatsApp juga saya kirimkan. Nanti saya kirimkan lagi ya, WhatsApp web saya kayak terkendala jaringan. Oke, demikian adik-adik kelas kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum? Bertanya, Pak. Ya, monggo, silakan. Untuk software yang dipakai berarti ada dua, Pak ya, Arduino sama MTGC itu, Pak. Kalau dalam pengaplikasian suhu. Bisa. Kalau Arduino-nya kan memang kalian butuh punya hardware-nya, Mas. Jadi butuh microcontroller-nya. Bukan hanya Arduino, bisa juga itu Raspberry Pi juga bisa, banyak bisa. Makanya daripada kalian ribet-ribet harus minjem atau gimana, saya sudah punya
ESP8266 yang selalu mengirim data suhu dan kelembaban tiap 10 detik ya, 10 detik kirim data terus berupa publish data suhu dan kelembaban. Nah, tugas kalian dengan menggunakan MQTT Explorer atau aplikasi IoT MQTT Panel, cukup 2 aplikasi itu saja, satunya di PC atau di smartphone. Maka dengan aplikasi itu bisa melakukan subscribe atau berlangganan pesan data suhu dan kelembaban dari alat saya ini. Begitu Mas, sudah jelas atau masih belum? Berarti untuk pengaplikasiannya cukup pakai MTKI aja Pak ya, dikonekin ke device masing-masing. Ya betul, betul. Enaknya MQTT itu misalnya ada 100 orang yang subscribe ya. Kemudian yang menerima hanya 80, maka 20 sisanya itu akan dikirimkan pasti akan dikirimkan sehingga semuanya dapat gitu. Itu enaknya MQTT. Beda dengan HTML. Kalau putus ya dia nggak ngurus. Putus-putus aja. Kalau sedangkan ini dia bisa menghubungkan atau mengirimkan data sebelumnya sampai ada waktu timeout-nya. Misalnya timeout-nya sudah 1 jam, ya udah kalau sudah 1 jam dianggap memang nggak berminat atau alatnya memang rusak. Nah, kemudian dikirim lagi gitu loh. Seperti itulah MQTT prinsipnya, jadi sangat sederhana. Seperti itu. Ini ya yang di chat ini ya, kalian bisa baca ya di chatnya. Situ yang jawaban dari tugas kali ini. Jadi sekarang sudah hampir jam 10 menit lagi jam 2. Jadi saya akan akhiri. Saya minta kalian menggunakan MQTT Explorer dan atau IoT MQTT Panel untuk membuat grafik suhu dan kelembaban. Ada pertanyaan nanti bisa lewat chat ya. Saya akan segera upload di YouTube. Terakhir, ada pertanyaan lagi? Saya absen ya. Saya print screen ya. Semuanya saya print screen. 1, 2, 3. Ayo. Bangun semua. Bangun. Saya print screen. Oke, saya print screen. Terima kasih. Oke. Adik-adik, demikian kelas kita hari ini pengenalan MQTT. Mudah-mudahan minggu depan masih saya jelaskan lagi tentang MQTT di bagian publish untuk mengontrol lampu jarak jauh lewat smartphone. Demikian. Selamat siang adik-adik.